Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Filsafat Pendidikan Matematika. Hari ini seperti biasa akan saya adakan review untuk hasil diskusi dari kelompok 7 untuk semua kelas. Jadi seperti kemarin videonya saya jadikan satu supaya nanti semua kelas bisa mengakses pertanyaan dan juga mereview pertanyaan dari teman-teman lain juga. Saya langsung aja ya seperti biasa. Yang pertama, sebelum saya mulai, mohon maaf karena ini di rumah dan kebetulan di dekat jalan raya, jadi kalau ada suara-suara masuk yang cukup mengganggu, mohon dimaklumi ya. Semoga suara saya masih terdengar jelas dan tetap bisa disimak hasil reviewnya. Yang pertama, saya mulai dari pertanyaan Yuni Alfiatul Husmia. Seiring berkembangnya teknologi, isi dan materi pelajaran dalam matematika modern mengalami penurunan matematika, di mana materi yang dulunya didapat di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekarang sudah didapatkan di jenjang yang lebih rendah. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dimaksimalkan diterapkan dalam kurikulum Indonesia yang notabene masih banyak daerah pelosok yang belum terjamah kemajuan teknologi saat ini? Bagaimana sebaiknya? Oke, saya sudah membaca jawaban dari teman-teman di bawah. Yang pertama saya harus review adalah mungkin ada kurang tepatan pemilihan kata, diksi yang digunakan kurang tepat. Jadi di sini menggunakan kata mengalami penurunan matematika, seolah-olah kualitas matematikanya yang menurun. Padahal kan maksudnya tidak demikian gitu ya. Oleh penyaji maksudnya itu adalah mungkin levelnya itu diturunkan ke jenjang yang bawahnya. Jadi yang dimaksud di situ materi yang dulunya dapat di jenjang pendidikan perguruan tinggi sudah dijelaskan di jenjang yang lebih rendah. Contohnya Anda bisa lihat kalau kurikulum 2013 yang awal keluar itu ada materi irisan kerucut di matematika peminatan kalau saya tidak salah. Sekarang juga masih ada, kalau saya tidak salah masih ada. Nah, itu dulu irisan kerucut tidak ada, jadi dulu adanya di perguruan tinggi saya baru ketemu, tapi kemudian di kurikulum 12 sudah diturunkan ke jenjang SMA, artinya SMA sudah dikasih. Begitu juga dengan distribusi peluang. Jadi distribusi probabilitas itu sekarang sudah muncul juga di matematika peminatan kelas 12. Jadi yang distribusi hipergeometrik, distribusi geometrik, distribusi normal, Anda kan barangkali ada beberapa yang mungkin dulu tidak ketemu, tapi sekarang itu sudah diajarkan di SMA. Jadi itu mungkin yang dimaksud oleh penanya sebagai penurunan matematika. Sebenarnya pemilihan katanya yang kurang tepat ya. Maksudnya seperti itu mungkin. Terus berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah bisa maksimal diterapkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang notabene masih banyak daerah-daerah pelosok yang belum terjamah? Sebenarnya kalau menyangkut isu tentang materi yang dari jenjang lebih tinggi diajarkan ke jenjang lebih rendah, itu sebenarnya mungkin isu yang terkait tidak berkaitan dengan teknologi ya, karena memang menurunkan materi atau menurunkan jenjang ke bawahnya itu karena sudah kebutuhan gitu ya, kita menyesuaikan dengan tingkat kurikulum, tingkat kesulitan dan juga kurikulum global. Jadi pemerintah mestinya mencanangkan atau menurunkan level ke jenjang bawahnya itu pasti dengan pertimbangan bahwa memang materi itu dengan seiring perkembangan zaman yang seperti ini sudah pantas untuk disajikan di level bawah gitu, di level bawahnya sudah merasa perlu gitu. Jadi mestinya itu melalui kajian-kajian yang sangat mendalam. Kalau ditanya apakah bisa maksimal diterapkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia, ya kita jangan bertanya poin itunya, tapi poinnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau memaksimalkan materi itu di level yang bawahnya, di jenjang bawahnya gitu. Kita nggak perlu lagi mengkritisi apakah nanti bisa maksimal atau tidak dan seterusnya. Kalau ada keputusan yang sudah didok di atas gitu ya, dan saya memilih menjadi tim yang husnuzon ya, yang husnuzon saja, yang berprasangka baik. Sudahlah, kalau itu sudah didok, saya berhusnuzon itu pasti sudah ada pertimbangannya kok.
masa sih iya pemerintahan negara segede ini gitu ya, di sana di atas sana pasti ada banyak pakar kok. Saya tahu ada banyak dosen saya yang sudah senior-senior yang mereka itu seringkali diminta berkolaborasi dan diajak untuk bergabung di tim telaah di pusat gitu, jadi nggak main-main gitu kan. Menurut saya lebih suka husnuzon sama orang. Jadi ketika kebutuhan sudah didok, oh berarti itu diturunkan ke level bawahnya. Kita sebagai guru nggak perlu lagi menanyakan apa bisa maksimal diterapkan, ini kan banyak di era yang tidak tentang teknologi. Lebih baik kita bertanya bagaimana caranya supaya kalau ada daerah yang misalkan kualitas SDM-nya kurang, tapi dengan tuntutan materi yang cukup tinggi, bagaimana mensiasatinya. Nah, kita sebagai guru bagaimana cara mengajarnya gitu. Kita sebagai guru menggunakan bantuan apa untuk bisa menyampaikan materi tersebut dengan lebih mudah. Kita fokus ke sana aja ya, berhenti menjadi tim yang mengkritisi gitu. Kita mengkritik gitu ya. Kita jadi tim yang mencari solusi. Ayo gitu. Saya lebih senang seperti itu ya. Dan itu juga sebenarnya tidak terlalu terkait dengan kemajuan teknologi dan macam-macamnya. Sudahlah kalau ada materi tidak semua materi itu harus diajarkan dengan kecanggihan IT atau apa. Banyak kok caranya. Banyak guru itu yang punya cara yang unik dalam mengajar tapi siswanya tetap paham. Itu yang harus kita cari gitu ya. Kira-kira seperti itu menurut saya. Jadi tantangan kita semua kalau mau menjadi guru yang contohnya misal kayak tadi itu irisan kerucut yang dulu tidak diajarkan di SMA, di perguruan tinggi sekarang diturunkan di SMA. Maka bagaimana caranya menyajikan, bisa dengan mungkin ilustrasi atau dengan tayangan video atau apa, misalkan tidak harus siswa mengakses internet atau tidak harus apa, tapi guru bisa menunjukkan gitu ya. Guru bisa menunjukkan saja, nggak harus setiap siswa itu punya laptop atau apa, enggak ya. Guru harus punya banyak cara dan banyak trik. Pitagoras misalkan, dulu Pitagoras itu minimal SMP, tapi kan kemudian seiring mulai KTSP atau apa berapa ya, kalau saya tidak salah itu sudah diturunkan, SD sudah dapat tuh Pitagoras mulai tahun berapa, sudah lama Pitagoras sudah dapat di SD. Bagaimana caranya supaya anak SD itu menghafal Pitagoras itu dengan bunyi yang benar. Kalau Anda masih ingat semester 1 saya mengajarkan Anda bagaimana bunyi teorema Pitagoras yang benar. Gitu kan? Nah, di materi logika. Nah, kalau diajarkan ke SD, bagaimana supaya kalimat definisi yang formal ini lebih mudah dipahami oleh siswa SD tanpa harus menggunakan definisi formal yang rumit gitu. Tapi mereka tetap paham bahwa meskipun segitiganya itu dibolak-balik arahnya, ngadepnya, apanya itu, mereka tetap bisa paham, pakai permainan bisa, pakai pembuktian, pakai papan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau diturunkan jenjang itu artinya nanti selalu akan jadi lebih sulit, enggak juga ya. Seperti itu. Terima kasih pertanyaan Yuni. Saya next ke M. Ilham Zudi. Semua persoalan matematika diselesaikan dengan hipotesis kontinuan. Oh ya, jadi ini tentang hipotesis kekontinuan. Bagaimana sih cara kerja atau alur hipotesis kekontinuan? Sebenarnya bukan cara kerja atau alur hipotesis kekontinuan. Jadi gini, istilah hipotesis kekontinuan itu bukan kemudian akan mengarah ke perumusan hipotesis, kemudian pembuktiannya, penerapannya, bukan seperti itu. Jadi ya kalau saya tidak salah di makalah itu kan disebutkan beberapa keterbatasan atau apa gitu. Nanti sambil dicek ya makalahnya kelompok berapa, 7. Kelompok 7. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, di hipotesis kekontinuan ini kan muncul ketika pembahasannya adalah mengenai keterbatasan matematika. Artinya dia membahas beberapa hal yang terkait dengan matematika. Nah, hipotesis kontinuan itu sebenarnya maksud utamanya adalah bahwa kadang dalam persoalan matematik itu ada yang tidak langsung bisa dibuktikan hanya dengan menggunakan model yang sudah ada, tapi dia harus menggunakan aksioma-aksioma sebelumnya atau koroleri bantuan yang berasal dari teorema yang lain dan seterusnya. Artinya apa? Berarti kadang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu single case
saja gitu. Jadi bisa diperlebar atau bisa menggunakan bantuan dari teorema-teorema yang lain, maka kita sebut dia sebagai hipotesis kekontinuan. Jadi ketika kita menelaah itu kadang kita continue gitu langsung, oh ternyata ketika kita mengkaji teorema bla 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 itu berkaitan dengan Pitagoras dan seterusnya, teorema Ceva dan seterusnya, itu pembuktiannya ternyata menggunakan teorema Pitagoras dan seterusnya, yang notabene penemuan teorema Pitagoras itu sudah jauh lebih dahulu ditemukan gitu. Jadi menunjukkan bahwa matematika itu berkembang secara kontinu. Sudah itu aja gitu. Jadi istilahnya aja hipotesis kekontinuan. Artinya matematika sendiri mengandung kekontinuan. Kadang ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan sekarang, tapi ketika sudah muncul teorema yang baru atau bantuan aksioma corollary yang baru, kadang bisa selesai permasalahan itu gitu ya, bisa terjawab. Kalau Anda mungkin mau contoh, nanti boleh sambil googling yang teorema Fermat kecil, Little Fermat Theorems. Nah, nanti bolehlah googling ya sambil baca-baca gitu. Jadi intinya sebenarnya maknanya ke situ, bukan kemudian cara kerja atau alur hipotesis kontinuan, enggak. Ini bukan pembuktian. Jadi betul kalau dijawab perwakilan kelompok 7 mengatakan bahwa jawaban atau dugaan sementara yang kita punya disebut hipotesis. Dalam hipotesis kontinuan tidak ada cara kerja khusus. Betul. Jadi tidak ada cara kerja yang khusus gitu ya. Jadi dinamakan hipotesis kekontinuan karena memang kadang permasalahan kita itu bisa kita duga bahwa ini nanti akan nyambung dengan teorema yang lain atau apa dan seterusnya. Simpelnya seperti itu ya. Mungkin bahasanya aja yang kurang mudah untuk dicerna ya. Gitu. Selanjutnya Eri Widayanti. Kok saya lama ya nanti ya. Dalam makalah dijelaskan bahwa abstraksi dalam matematika proses memperoleh pokok dasar, betul. Kemudian menghilangkan objek-objek pada suatu benda di dunia nyata. Pertanyaan saya, apa maksud penjelasan tersebut dan apa contoh abstraksi dalam matematika? Wah, ini banyak sekali. Kayaknya saya sudah sering ngasih contoh ya, atau mungkin di penjelasan kelas yang lain, bukan di kelas Anda gitu waktu itu, karena di awal-awal kan masih saya pisah-pisah ya. Saya sering kali membahas bahwa memang matematika itu semuanya adalah benda abstrak, gitu kan ya. Jadi semuanya bendanya abstrak. Lingkaran itu apa? Lingkaran itu hanya konsep, sekumpulan titik yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu. Padahal titik sendiri itu tidak punya ketebalan, tidak punya panjang, tidak punya tinggi gitu kan. Berarti apakah dia itu nanti lingkaran itu punya ketebalan? Tidak. Apakah hula hoop itu lingkaran? Bukan. Dia hanya suatu benda yang bentuknya menyerupai lingkaran. Berarti lingkarannya sendiri itu apa? Ya lingkarannya ada di dalam kepala kita, sebuah konsep yang kita bayangkan seperti itu. Jadi kalau ngomongin abstraksi sudah jelas itu kita sebagai orang matematik semua yang kita pelajari bendanya abstrak gitu. Kalau yang ditanyakan adalah kalimat proses memperoleh pokok dasar dalam matematika kemudian menghilangkan objek-objek pada suatu benda dunia nyata, betul. Artinya begini, ketika kita mempelajari matematika itu kadang kita konkretkan dulu. Jadi kita cari padanannya di dunia nyata itu apa dulu untuk mengantarkan ke konsep. Setelah sudah dapat diperoleh konsepnya baru setelah diperoleh pemahaman dari bantuan benda di dunia nyata, selanjutnya kita abstraksikan gitu ya. Contoh yang saya sebutkan tadi itu anak kecil kalau misalkan langsung diajak untuk memahami lingkaran sebagai benda abstrak akan susah, tapi kita tunjukkan benda-benda yang bentuknya menyerupai lingkaran, benda-benda yang bentuknya menyerupai persegi panjang misalkan, seperti itu. Kemudian mereka paham bahwa seperti ini, baru kemudian nanti seiring meningkatnya jenjang pendidikan mereka semakin diabstraksi. Nanti di SMP mereka sudah akan dikenalkan pada definisi yang sudah lebih formal gitu, bahwa persegi adalah bla bla bla, lingkaran adalah bla 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 gitu. Nanti semakin ke atas akan semakin kita punya benda yang semakin imajiner, artinya dalam kepala abstrak semua gitu. Jadi memang matematika itu sifatnya abstrak semuanya ya. Ini apa nih contoh yang
mengenai geometri yang berhubungan dengan bentuk, maka untuk menyelesaikannya kita perlu abstraksi dari permasalahan atau menggambarkan objek yang dimaksudnya. Seperti itu ya, kira-kira memang semua yang kita belajar itu benarnya abstrak. Jadi dari level yang terendah kita kenalkan yang nyata dulu, setelah dipahami konsepnya baru kemudian naik ke naik ke level abstrak yang lebih tinggi sampai nanti di proses di jenjang yang tertinggi nanti kita akan semakin tahu dan semakin paham konsepnya, bahwa nanti di kuliah Anda akan ketemu geometri Euclid, bahwa geometri yang sama kita pelajari ternyata agak sedikit berbeda dengan geometri konsepnya Euclid dan seterusnya, semakin abstrak ya, seperti itu. Next, pertanyaan Khairun Nisa. Pada pengetahuan matematika modern terjadi penurunan matematika. Mengapa terjadi? Apakah disebut ada cara efektif terhadap peserta didik? Ini tadi ya pertanyaan pertama ya. Apakah cara yang efektif terhadap peserta didik? Ini kalimat pertanyaannya sudah tidak jelas ya bagian ini. Cara yang efektif terhadap itu apa maksudnya? Cara yang efektif terhadap peserta didik ya. Tadi penurunan sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya itu bukan penurunan matematika, bukan. Maksudnya adalah mendelegasikan materi yang dulunya di jenjang atas kemudian diturunkan ke jenjang yang bawahnya gitu. Ya, dan apakah itu efektif? Ya, pasti efektif kalau gurunya menyampaikan dengan benar. Intinya begitu ya. Gitu. Ini materi disampaikan lebih awal sehingga untuk mempelajarinya bisa lebih lama. Ya bukan alasan yang cukup tepat sih sebenarnya. Perkembangan zaman menurut pengetahuan lebih banyak dikuasai oleh peserta didik. Untuk keefektifan saya rasa efektif ya. Perwakilan kelompok 7. Penurunan matematika terjadi karena adanya perkembangan zaman. Diharapkan dalam dunia pendidikan tidak tertinggal oleh teknologi. Betul, jadi menyesuaikan ya, pasti menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi kalau dirasa materi ini sudah cukup diajarkan untuk masuk ke level yang bawah gitu, ya diturunkan gitu ya. Ya efektif sesuai perkembangan zaman sebenarnya. Yang kemudian menjadi kesannya susah adalah kadang di lapangan ada banyak guru yang mungkin tidak mau berusaha lebih banyak gitu. Sudah lihat materinya susah, di mengajarnya ya udah seadanya aja. Jadi ya siswa merasa aduh apa ini nggak paham gitu-gitu ya. Yang susah adalah ketika guru tidak ingin menjelaskan dan tidak ingin membuat siswa lebih paham terhadap materi. Itu yang lebih berat ya. Jangan sampai kita menjadi guru yang seperti itu. Next dari siapa ini? Laili Habibah ya? Laili Habibah. Inti dari teorema ketidaklengkapan Gödel adalah tidak ada teori konsisten yang dapat membuktikan konsistensinya itu sendiri. Maksudnya bagaimana dan contohnya seperti apa? Nah, kalau ini pertanyaannya berkaitan dengan teorinya Gödel. Ini sebenarnya pertanyaannya sekelas sama yang hipotesis kontinuan tadi ya. Ini kelompok penyaji sudah menjawab dengan cukup benar. Karena ini ada di makalah seharusnya. Ini Anda nanti bisa baca jawaban dari Totiul. Ini sudah benar ya. Saya next saja karena ini penjelasannya sudah cukup jelas, panjang dan jelas. Dari Devita Nikmatul Laila. Mengapa teori korespondensi merupakan teori kebenaran yang paling populer di antara para filsuf saat itu? Apakah ada yang melatar belakangi? Menurut Arya, teori korespondensi menjadi teori populer di kalangan filsuf karena teori ini diasosiasikan dengan teori empiris pengetahuan, dan kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran paling awal. Ini dari Kompasiana. David jawabannya teori kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang paling awal sehingga digolongkan teori kebenaran tradisional. Jawaban dari teman-teman sebenarnya sudah cukup baik, cukup benar. Saya sebenarnya kalau ada pertanyaan begini ini ya bisa dijawab sama teman-teman ya. Nah, ini jawaban teman-teman sudah cukup oke. Meskipun ya, tapi sumbernya sudah dicantumkan, bagus sekali ya. Silakan ya. Teman-teman ada yang lebih baca di media-media yang lain. Bisa ditiru nih, kalau mau tanya tuh cek dulu apakah di Google sudah ada jawabnya apa belum.
Matematika terapan kan berkenaan dengan penggunaan alat-alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret. Apakah kegiatan seperti programming dalam komputer itu juga merupakan matematika terapan? Mohon penjelasannya. Iya, jelas. Dia itu jelas merupakan suatu terapan dari matematika. Jelas merupakan terapan terapan dari matematika abstrak, ya. Karena memang bukan cuman programming ya, macam-macam ya. Nanti coba googling aja matematika terapan gitu. Udah banyak sudah ya. Ada komputasi, ada macam-macam ya, macam-macam sekali. Nanti bisa googling yang ini, banyak sekali ya. Kalau pertanyaannya cuman sebatas ini ya jelas gitu. Teman-teman sudah jawab nih. Nanti silakan ditambahkan dengan googling sendiri. Contoh matematika terapan itu apa aja gitu ya. Next, Cynthia Delia Salsabila. Pada bidang kajian matematika, salah satunya adalah matematika diskrit. Terdapat pernyataan di makalah yaitu matematika diskrit memiliki sejumlah masalah terbuka yang mendasar. Yang paling terkenal adalah masalah P sama dengan NP, salah satu masalah hadiah milenium. Nah, kalau ini harusnya penyaji yang menjawab ya, karena ini tulisan yang ada di penyaji. Kalau saya di buku saya tidak ada penjelasan tentang teori ini. Mohon maaf, saya juga nggak bisa nambahin tuh bagian ini. Nah, tapi ini teman-teman sudah banyak yang jawab. Betul, ini saya sudah baca bagian ini sudah diklarifikasi oleh kelompok. Silakan dibaca sendiri penjelasannya, sudah benar. Next, dari David Alif Ramadan. Pada makalah disebutkan beberapa strategi pembelajaran dalam matematika, yaitu matematika modern, strategi pembelajaran. Oke, matematika open-ended. Pertanyaan saya adalah apa tantangan dari masing-masing strategi pembelajaran tersebut jika diterapkan? Terima kasih David atas pertanyaannya. Nanti Anda akan mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang strategi pembelajaran di mata kuliah yang berbeda. Bisa di telah kurikulum atau di mata kuliah apa lainnya ya? Telah kurikulum dan pembelajaran, kemudian matematika media pembelajaran matematika bisa juga. Kemudian di matematika SMP itu apa judulnya mata kuliahnya? Saya kok lupa. Kapita Selecta, harusnya bisa dapat tuh nanti di sini ya. Nanti sambil googling lah ya. Kalau matematika modern bukan strategi pembelajaran. Jadi ini David dan teman-teman harus belajar dulu apa sih istilah strategi pembelajaran itu, maknanya apa? Definisinya strategi pembelajaran itu apa? Matematika modern bukan strategi pembelajaran matematika. Ya, jadi di matematik itu ada yang namanya pendekatan pembelajaran, ada yang namanya model pembelajaran, ada yang namanya strategi pembelajaran. 3 ini silakan browsing dulu. Apa perbedaan metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran? Silakan googling dulu. Kalau belum tahu bedanya, maka otomatis akan tetap bingung meskipun saya jelaskan di sini ya. RME itu salah satu strategi realistic mathematics education atau pembelajaran matematika realistik. Ini juga boleh di googling sendiri nanti apa sih RME itu gitu. Kemudian matematika open ended ini juga bukan suatu strategi. Nanti silahkan dicek dulu apa maknanya strategi pembelajaran. Nanti Anda akan temukan bahwa 3 hal ini sebenarnya bukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu punya makna sendiri ya, punya makna sendiri. Nanti silahkan ya. Tapi saya menghargai semua jawaban yang dikasih oleh teman-teman maupun untuk kelompok 7. Terima kasih. Tambahan informasi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa gitu. Nanti silahkan googling dulu. David dan juga teman-teman yang lain harus googling ya, metode, model, strategi. Next, Arista, bagaimana penerapan teori abstraksi empiris palsu dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah abstrak? Nah,
Ini sebenarnya betul, ini penjelasan dari Mufida. Abstraksi empiris palsu itu adalah jembatan gitu ya. Jembatan abstraksi empiris dan reflektif. Jadi kasarnya belum sampai yang abstraksi yang benar-benar abstrak gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi jawaban teman-teman sudah oke nih. Sudah oke nih. Sudah oke ya. Boleh nanti kalau Anda tertarik barangkali nanti mulai sekarang bisa mendalami tentang abstraksi siswa itu seperti apa saja jenisnya, prosesnya, nanti Anda bisa angkat ini menjadi topik Anda untuk skripsi nanti gitu ya. Salah satu ide, bagus. Gak apa-apa, silakan ditelaah gitu. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Zafira Azizah. Dalam makalah dijelaskan Kepler berhasil merumuskan matematika hukum gerak planet. Pertanyaan saya, mengapa materi hukum gerak terdapat dalam pelajaran fisika, bukan matematika? Dan mengapa astronomi termasuk dalam pengetahuan matematika modern? Jawaban dari teman-teman sudah benar ini ya, Cut Clara dan yang lain-lain. Ini sebenarnya sudah benar. Kalau apa namanya? Kalau hukum gerak memang lebih apa ya? Lebih mengarah ke fisika. Kita matematika itu penyokong utamanya dulu gitu. Teori hitungannya, teori estimasi, perkiraannya itu masuk di matematika. Jadi kita pelayannya gitu. Kita pelayannya. Mereka butuh hitungan, kita sediakan. Mereka butuh teori estimasi, kita sediakan. Mereka butuh perhitungan angka, kita sediakan. Mereka butuh rumus, kita sediakan. Tapi konsep geraknya, aturannya dalam fisika itu mereka juga punya keilmuan sendiri, mereka juga punya teori sendiri, dan memang itu bagian dari fisika ya. Bagian dari fisika. Kalau ditanya kenapa astronomi termasuk dalam pengetahuan matematika modern, sebenarnya termasuk di fisika juga. Astronomi masuk di subnya fisika, dan mereka punya cabang ilmu sendiri juga. Astronomi nanti akan, kalau dikaitkan dengan fisika, nanti akan ada astrofisika seperti itu ya. Jadi mereka punya cabang sendiri-sendiri. Kita di matematik itu menyediakan peralatannya untuk mereka bisa berkembang, untuk mereka bisa menghitung, untuk mereka bisa mengembangkan. Oh, ternyata jarak bumi ke bulan itu sekian, jarak bumi ke matahari sekian. Kita menyediakan hitungannya gitu. Tapi terkait dengan teori-teori teori-teori yang lainnya ya mereka berkembang sendiri gitu. Itu sudah cabang ilmu yang lainnya ya. Cabang ilmu yang lainnya. Kita tidak boleh merasa superior terhadap cabang ilmu yang lain gitu, karena kita hanya pelayannya. Tuh, mereka bisa berkembang hebat ya memang karena ada matematika, karena kita menyediakan hitungannya, tapi perkembangannya mereka sendiri pun itu adalah suatu hal yang cabang ilmu yang kita harus apresiasi gitu. Berbeda dari matematika ya. Next, pertanyaan Qoriatul Fadilah. Dalam materi terdapat pertanyaan, seperangkat aksioma dikatakan kategoris, mutlak tanpa syarat jika semua model aksioma yang dimaksud adalah isomorfik. Apa maksud pertanyaannya di atas? Perihal isomorfis ini sudah dijawab oleh Siti Raihatul Jannah. Anda nanti coba dulu googling istilah isomorfik. Jadi isomorfis itu dia adalah suatu konsep di mana maksudnya adalah dua benda itu memiliki kesamaan konsep tapi berbeda bentuk gitu. Jadi kayak dua hal yang propertinya atau sifatnya itu sama persis tapi bentuknya berbeda, itu isomorfik. Anda nanti atau Anda bisa googling ya nanti isomorfisme atau isomorfis atau isomorfik, Anda bisa dicek. Anda akan ketemu istilah ini nanti di mata kuliah matematika diskrit kalau nggak salah ya, di teori graf matematika diskrit itu ada. Kemudian
Di struktur aljabar nanti juga akan ada grup isomorfis. Jadi dua grup yang punya sifat utamanya sama tapi bentuknya berbeda, itu namanya isomorfis gitu ya. Itu namanya isomorfis. Itu dulu yang dipahami. Jadi kalau sudah paham apa istilah isomorfis, baru kemudian dikaitkan ke sini. Seperangkat aksioma dikatakan kategoris atau mutlak atau tanpa syarat jika semua model aksioma yang dimaksud adalah isomorfik. Itu maksudnya aksiomanya itu beda kalimat mungkin ya, maksudnya beda kalimat tapi sebenarnya makna utamanya sama, mungkin seperti itu ya. Ini contoh yang diambil Siti Rohayatul Jannah agak kurang oke nih ya, karena agak lebih rumit contohnya ya. Nanti cek dulu ya teman-teman lain, Qori'atu sama teman-teman lain silahkan browsing dulu apa itu isomorfis. Next, Wiwi Ika Mujihati. Bukan. Arvinda mau bertanya, tolong jelaskan maksud dari tingkat kemampuan abstrak tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat rendah beserta contohnya. Sudah dijelasin ya, ini sebenarnya pertanyaan yang agak males nih. Silahkan googling dulu tingkat kemampuan abstraksi matematik gitu ya. Cek di Google tingkat kemampuan abstraksi matematis, nanti akan muncul ya. Ini saya juga sama masih nyambung sama pertanyaan-pertanyaan tadi yang masih menanyakan tentang abstraksi ya. Silakan dikaji, ini akan menjadi ide Anda untuk bisa nanti kira-kira skripsi saya ngambil tentang apa ya. Pertanyaan googling saya nggak jawab karena cukup panjang. Oke. Terus pertanyaan Wiwi Ika, di makalah dijelaskan perkembangan matematika hampir berhenti di antara abad ke-14 dan paruh pertama abad ke-15. Banyak faktor sosial menyebabkan situasi ini. Nah, ini saya nggak hafal nih kalau bagian abad keberapa sampai abad berapa saya tentu nggak ini nih. Ini penyaji yang bisa lebih dalam menjawab ini ya. Bagaimana ceritanya matematika kembali mengalami peningkatan pesat di abad berikutnya? Ini sejarah matematik ini sebenarnya ya. Saya kok nggak hafal ya bagian ini, belum apa namanya? belum menyiapkan materi sejarah matematika untuk Anda. Ini sudah dijawab oleh Yunita ya, terima kasih. Nanti bisa sambil googling, ditambahkan sendiri. Teman-teman yang lain juga bisa sambil cari informasi lebih lanjut ya. Terima kasih pertanyaannya. Next dari Tiara. Dalam makalah dijelaskan tingkat kemampuan abstraksi. Apa perbedaan ketiga tingkat? Tadi sudah ya. Oke, next. Sama nih, silakan googling. Ada banyak buku yang membahas tingkat abstraksi ya. Ini bagus kalau dijadikan ide skripsi ini. Faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan matematika hampir berhenti antara abad ke-14? Sama tadi ya. Sama dengan pertanyaannya siapa tadi? Wiwi. Siapa ya? Sorry. Tadi sudah dijawab. Saya next. Bagaimana upaya untuk mengembangkan epistemologi matematika di era modernisasi? Bagaimana upaya mengembangkan epistemologi matematika di era modernisasi? Kalau epistemologi matematika ya, kalau epistemologi matematika yang saya pahami itu dia adalah suatu cara atau konsep atau metode atau ilmu yang berkenaan dengan pembuktian, kayak berkenaan dengan validitas dari atau kebenaran-kebenaran dari matematika gitu. Jadi proses untuk membuktikan apa yang ada di dalam matematika itu valid atau tidak ya dilakukan dengan pembuktian-pembuktian gitu. Apa yang dibuktikan bendanya? Ya bisa teorema, bisa corollary, bisa suatu properti rumus dan macam-macam gitu. Jadi sebenarnya isinya seperti itu epistemologi matematika yang saya pahami ya. Nah, kalau untuk mengembangkan epistemologi matematika, jadi ilmu yang mempelajari tentang pembuktian validitas dari kebenaran-kebenaran matematika di era modern seperti ini ya, dengan menunjukkan bahwa matematika itu adalah ilmu kepada siswa ya, dia adalah matematika itu adalah ilmu yang itu paling logis sebenarnya daripada ilmu-ilmu yang dia itu matematika yang logis gitu ya. Dan ilmu-ilmu yang logis ini dan dengan menunjukkan gitu ya kepada siswa bahwa
Matematika itu adalah suatu ilmu yang sangat bisa dinalar dan sangat logis gitu, sehingga bisa dibuktikan. Jadi nggak cuma sekedar ada rumus-rumus aja gitu, tapi bisa loh diajak pembuktian. Anak SD bisa tuh diajak membuktikan teorem Pitagoras. Jadi nggak sekedar asal dikasih tahu rumusnya, tapi mereka juga bisa diajak membuktikan. Ada banyak sekali ratusan cara membuktikan teorem Pitagoras. Nanti di jenjang SMP juga seperti itu, membuktikan rumus dan seterusnya. Itu sebenarnya termasuk mengembangkan epistemologi matematika kepada anak-anak. Jadi lebih aware mereka bahwa matematika itu tidak simsalabim, dan rumusnya tuh nggak cuma sekedar rumus-rumus dan angka gitu ya. Tapi bukan sekedar rumus-rumus dan simbol, tapi bisa bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Sebenarnya seperti itu sih kira-kira. Menurut saya seperti itu ya. Sudah nggak ada lagi? Oh, sudah cukup. Berarti ini hasil review dari diskusi untuk kelompok 7. Ada beberapa jawaban yang masih kurang oke sebenarnya, tapi yang lainnya sudah cukup baik ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menambahkan, dan terima kasih teman-teman sudah bertanya. Selebihnya yang tadi saya sampaikan silakan di googling ya, dicari info lebih lanjut gitu supaya lebih banyak, karena kalau saya sampaikan semua tidak cukup waktunya ya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.